Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Pratama dari jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Siang hari ini, saya diberi kesempatan untuk melakukan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak UMKM terkait kemudahan pajak yang diberikan oleh pemerintah pada pelaku usaha UMKM. Apa itu UMKM? Bagaimana perannya di Indonesia? Dan kemudahan apa saja yang diberikan oleh pemerintah? Mari kita bahas di penyuluhan kali ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, suatu usaha dikategorikan UMKM berdasarkan omsetnya atau peredaran usahanya. Untuk usaha mikro, peredaran usahanya berkisar antara 0 hingga 300 juta rupiah. Untuk usaha kecil dari 300 hingga 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Bagaimana keadaan UMKM di Indonesia? Berdasarkan data-data yang saya kumpulkan, 64 juta unit usaha merupakan unit usaha yang tergolong UMKM. Jika kita persentasekan, nilai ini adalah 98,8%. Tentunya ini nilai yang persentase yang sangat tinggi, mengingat UMKM di Indonesia sangat banyak. Kontribusinya pun terhadap PDB sangat tinggi, yaitu sekitar 60,3% dari PDB. Besarnya jumlah UMKM dan sumbangannya terhadap PDB merupakan sebuah potensi dari perekonomian kita dan potensi dari sektor perpajakan. Tentunya apabila jumlah usahanya banyak, seharusnya pun wajib pajaknya pun banyak kan. Namun dalam hal ini wajib pajak yang tergolong patuh hanya 2,3 juta wajib pajak. Angka ini sangat jauh jika kita melihat ada 64 juta unit usaha yang tergolong UMKM yang terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, DJP sendiri memberikan perhatian khusus dan memberikan berbagai insentif dan kemudahan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Insentif tersebut antara lain dimulai sejak tahun 2013, yaitu melalui peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Melalui aturan ini, pemerintah memberikan insentif bagi wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan skema pajak final bertarif 1% yang lebih memudahkan bagi pelaku usaha UMKM. Mengapa? Karena skema tarif pajak final ini jauh lebih sederhana daripada skema pajak umum, karena dia langsung mengalihkan omset dengan tarifnya, yaitu tarif 1%. Kemudian pada tahun 2018, DJP kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pokok utamanya adalah menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Nah, tentunya ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha UMKM dalam terus mengembangkan bisnis dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak UMKM. Tentunya pemerintah dalam hal ini otoritas perpajakan memberikan insentif bukan tanpa alasan. Selain karena potensinya yang sangat besar, pemerintah memberikan insentif ini ada setidaknya
5 alasan yang mendasari kenapa pemerintah memberikan insentif ini. Yang pertama, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Yang kedua, lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di mana kita tahu seperti data yang sudah kita lihat tadi, ada 64 juta UMKM di Indonesia, namun yang sudah taat pajak baru 2,3 juta wajib pajak UMKM. Angka ini sangat-sangat jauh dari jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia. Keempat, memberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi negara. Dan kelima, untuk pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat itu dapat meningkat. Lantas, siapakah yang berhak memanfaatkan insentif PP 23 tahun 2018? Karena ini ditargetkan untuk UMKM, tentunya yang berhak memanfaatkan adalah UMKM. Baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkan insentif ini selama 7 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang berbentuk CV, firma, dan koperasi dapat memanfaatkannya selama 4 tahun. Dan untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan insentif ini selama 3 tahun. Tentunya mereka, wajib pajak UMKM, harus memiliki peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun agar bisa memanfaatkan insentif ini. Apa yang menjadi objek dan bukan objek di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini? Yang menjadi objeknya adalah penghasilan dari usaha, seperti usaha toko, kios, grosir, atau usaha dari perdagangan dan usaha dari jasa seperti salon dan sebagainya. Dan yang penting, peredaran usaha dari usaha ini kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan juga peredaran usahanya merupakan total dari seluruh gerai atau outlet baik pusat maupun cabang. Yang bukan objek dari peraturan ini adalah penghasilan dari pekerjaan bebas seperti arsitek, tenaga ahli, artis dan sebagainya, penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang bersifat final seperti dari jasa konstruksi ataupun migas, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pajak final UMKM? Nah, di sini saya berikan ilustrasi untuk menghitung PPh finalnya. Misalkan Tuan A memiliki usaha toko elektronik dan ia memenuhi ketentuan untuk memanfaatkan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Pada bulan November, Tuan A memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik sebesar 100 juta. Dari penjualan tersebut, 40 juta merupakan penjualan kepada pemotong atau pemungut. Nah, yang kita harus lihat juga ada mekanisme dari penghitungan PPh final UMKM ini. Penghitungannya sederhana, tinggal omset dikali dengan tarif 0,5%, itulah PPh final yang dibayar oleh UMKM. Namun ada 2 skema dalam pembayarannya, yaitu dapat dipungut atau dipotong oleh pemungut atau pemotong dan dapat disetor sendiri. Nah, jika kita bertransaksi dengan pemungut atau pemotong, tentunya pajaknya akan dipotong atau dipungut oleh mereka. Sehingga atas transaksi dengan pemotong atau pemungut, yaitu 40 juta dikali 0,5%, sehingga PPh finalnya
untuk tuan A yang telah dipotong adalah sekitar ada 200.000. Sedangkan untuk PPh final yang disetor sendiri yaitu 60 juta dikali setengah persen, yaitu nilainya 300.000. Nah, penyetoran sendiri ini dapat dilakukan dengan e-billing ataupun e-banking ataupun layanan lain yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Tidak sulit bukan mengimplementasikan PPh final UMKM ini, karena hanya omset dikali dengan tarif sudah ketemu PPh finalnya. Nah, di masa pandemi ini DJP bahkan menambah insentif bagi UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi. Tentunya pandemi ini sangat memukul sektor perekonomian. Pada awalnya DJP menerbitkan PMK nomor 44, PMK 03 tahun 2020, kemudian diganti dengan PMK 86 tahun 2020 dan diubah melalui PMK 110, PMK 03 tahun 2020. Apa pokoknya? Pokoknya untuk wajib pajak UMKM adalah diberikan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk masa April hingga masa Desember. Artinya apa? Artinya di sini wajib pajak UMKM yang menggunakan tarif pajak final yang dapat memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah. Insentif ini berupa sehingga menyebabkan wajib pajak tidak perlu menyetorkan pajak finalnya setiap bulan, tetapi ditanggung oleh pemerintah. Namun, wajib pajak UMKM harus melaporkan realisasi pemanfaatannya kepada KPP Pratama tempat wajib pajak itu terdaftar. Nah, itulah materi penyuluhan dari saya untuk hari ini. Tentunya kita melihat potensi dari wajib pajak UMKM sendiri sangat besar. Lihat persentase dan jumlahnya yang begitu masif di Indonesia, harusnya ini merupakan angin segar bagi perpajakan Indonesia. Oleh karena itu DJP terus berusaha meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak UMKM sehingga UMKM dapat terus berkembang di Indonesia dan menopang perekonomian dan perpajakan Indonesia. Karena dengan pajak yang kuat, Indonesia dapat maju. Sekian materi penyuluhan dari saya. Saya Muhammad Arif Pratama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.